Bab 81. Xia Liuhui berjalan dengan angkuh memasuki kediaman Xiang Shaoyun, dan dengan memanfaatkan ketenaran Xiang Shaoyun, ia menikmati semua perhatian yang didapatnya dari kerumunan. Ini perasaan yang luar biasa, pikir Xia Liuhui dalam hati, tak ingin berpisah dari perasaan ini. Ketika melihat si kecil putih yang sedang berjaga di halaman, ia berkata, "Aku tahu aku tampan, kucing kecil. Berhenti menatapku seperti itu." Si putih kecil segera berlari mendekat dan menggigit kakinya. "Ahahaha. Hentikan. Lepaskan. Sakit sekali. Lepaskan, atau aku tidak akan melupakan ini." Xia Liuhui berteriak memilukan sambil menggoyangkan kakinya berulang kali, mencoba melempar si kecil putih menjauh. Tapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan si kecil putih. Dia hampir menangis karena kesakitan. "Si putih kecil, lepaskan," suara Xiang Shaoyun terdengar. Atas perintah itu, si putih kecil melepaskan Xia Liuhui. Ia mengeong sekali kepada Xia Liuhui sebelum berjalan dengan angkuh dan berbaring di sudut halaman. Xia Liuhui memasang ekspresi sedih di wajahnya sambil mengeluh, "Bos, apa itu tadi?" "Sakit sekali. Ini salahmu karena memanggilnya kucing kecil," kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia melanjutkan, "Suruh orang-orang di luar pergi. Aku butuh waktu untuk menstabilkan kultivasiku." "Baik, bos." "Siap," jawab Xia Liuhui sebelum berlari keluar. Di halaman, Xiang Shaoyun menghela napas sambil bergumam, sepertinya ketenaran tidak selalu merupakan hal yang baik. "Kurasa aku harus menghilang dari pandangan publik untuk sementara waktu." Oleh karena itu, di hari-hari berikutnya, Xiang Shaoyun mulai berlatih kultivasi dalam pengasingan. Dia tidak bergabung dengan istana balai bela diri untuk memperebutkan kekuasaan dan kekayaan, juga tidak terlalu peduli dengan ketenaran. Dia hanya menginginkan tempat di mana dia bisa berlatih kultivasi secara tenang dan berkembang dengan cepat. Setelah menjarah Wu Fuxiang, Xiang Shaoyun memperoleh sejumlah besar sumber daya. Selain itu, ia juga dapat mengambil apa yang dibutuhkannya dari istana balai bela diri. Karena itu, ia tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkannya untuk meningkatkan kultivasinya dan memperluas lautan kosmos astralnya. Kecepatan pertumbuhan Xiang Shaoyun sudah cukup cepat. Yang dia butuhkan di atas kecepatan itu adalah pertumbuhan yang stabil. Hal pertama yang dia lakukan selama pengasingannya adalah memperkuat teknik bertarungnya. Dia mempelajari teknik pedang tingkat dasar level 3 yang disebut pedang petir mengamuk, dan dia juga mendapatkan mantra terakhir jari penghancur bintang dari aula teknik pertempuran untuk lebih meningkatkan jari penghancur bintangnya. Xiang Shaoyun tidak berencana untuk berlatih terlalu banyak teknik pertempuran sekaligus. Bukannya dia akan kesulitan mengingat semua teknik pertempuran itu, tetapi dia menginginkan pertumbuhan yang stabil saat ini. Lagi pula, dia sudah memiliki sejumlah besar teknik pertempuran tingkat 4 di kepalanya yang dapat mulai dia latih begitu dia mencapai alam transformasi. Pedang petir mengamuk adalah teknik pertempuran elemen petir, dan hanya memiliki 3 posisi. Setiap posisi sangat kuat, dan teknik pertempuran ini sudah cukup baginya untuk saat ini. Adapun jari penghancur bintang, Xiang Shaoyun telah memperkuatnya. Jari penghancur bintangnya sekarang jauh lebih kuat, karena energi yang ditembakkan dari jarinya sudah dapat menembus batu dan baju besi tingkat 2. Selain itu, setelah berlatih 9 langkah neter milik Overlord, kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Bahkan kultivator alam astral tingkat 8 pun akan kesulitan menandingi kecepatannya sekarang. Namun, 9 langkah neter milik Overlord bukanlah sekadar teknik pergerakan. Xiang Shaoyun tahu betul bahwa ini sebenarnya adalah teknik pertempuran yang benar-benar dapat ia gunakan dalam pertempuran. Setelah menguasai sepenuhnya 9 langkah neter milik Overlord, 1 langkah saja dapat menghancurkan gunung dan sungai, membuat langit takjub dengan kekuatannya. Namun, level itu tentu saja masih jauh dari jangkauannya. Selain itu, Xiang Shaoyun juga telah sepenuhnya menguasai teknik pedang serigala emas dan teknik tombak petir. Kini ia dapat melepaskan 100% kekuatan dari kedua teknik pertempuran tersebut, yang sangat meningkatkan fleksibilitasnya selama pertempuran. Bisa dikatakan bahwa 1 bulan kultivasi telah menganugerahi Xiang Shaoyun sejumlah teknik pertempuran yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator alam astral sejati. Pengasingan itu juga membantunya untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya pada tahap keempat. Pertumbuhan sebelumnya terlalu cepat. Tanpa menempa dirinya dengan benar, ia akan memiliki fondasi yang goyah. Karena itu, ia telah menyerap ki ungu dari sinar matahari pertama dan kekuatan tak terbatas dari bulan dan bintang tanpa benar-benar meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, ia menekan energi yang diserap untuk menempa dan menstabilkan basis kultivasinya. Suatu malam, Xiang Shaoyun duduk di halaman. Seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi dalam-dalam, ia duduk tanpa bergerak sedikit pun. Sesekali, sinar bintang menyinarinya saat sejumlah besar energi terkumpul di tubuhnya.
Dalam kondisi ini, seluruh keberadaannya memancarkan perasaan yang sangat misterius dan agung, dan ia tampak seperti putra langit yang turun ke dunia fana. Secara umum, ketika seseorang mencapai alam astral, orang tersebut akan mampu mulai menyerap energi astral dari bintang-bintang untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, kebanyakan orang hanya mampu menyerap sedikit energi astral. Bahkan, jumlah energi astral yang dapat diserap oleh orang biasa sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat. Hal itu sangat berbeda dengan kondisi Xiang Shaoyun saat ini, di mana sejumlah besar energi astral mengelilinginya. Tetua Zhenpeng, yang sedang menjaga Xiang Shaoyun dalam kegelapan, terkejut melihat pemandangan ini. Apakah fisik Tuan Muda benar-benar hanya bintang 5? Dari kondisinya saat ini, bahkan jika dia sebenarnya memiliki fisik bintang 6, itu tidak akan mengejutkan. Atau mungkin, fisik aslinya adalah... Tetua Zhenpeng memotong alur pikirannya karena terlalu menakutkan. Banyak orang akan berebut untuk mendapatkan murid dengan bakat luar biasa seperti itu. Di dalam tubuh Xiang Shaoyun, gelombang cahaya bintang berkobar di mana-mana sebelum akhirnya menyatu dengan lautan kosmos astral, membentuk sungai bintang yang mempesona. Ki ungu terlihat mengambang dan melayang di sungai ini, menciptakan dunia yang sangat misterius di dalam tubuhnya. Saat ini, lautan kosmos astral sudah berukuran 2 meter persegi. Ini adalah hasil dari 1 bulan penuh yang ia habiskan untuk memelihara lautan kosmos astralnya dengan obat-obatan spiritual. Ukuran 2 meter persegi sudah merupakan ruang penyimpanan yang layak. Xiang Shaoyun sangat senang dengan hasil ini. Malam berlalu dengan cepat dan pagi pun tiba. Pagi ini, Xiang Shaoyun mulai menyerap Ki ungu untuk kembali meningkatkan kekuatannya. Setelah menghabiskan 1 bulan menekan dan menstabilkan kultivasinya, kini saatnya untuk pertumbuhan lebih lanjut. Sejumlah besar Ki ungu diserap, dan ketika Ki ungu memasuki tubuhnya, tulang petirnya menyerap sebagian besar. Sebenarnya, tulang petir itu hanya merupakan bagian kecil dari tulang punggungnya, bagian kecil yang berwarna ungu. Untuk sepenuhnya mengubah seluruh tulang punggungnya menjadi warna petir ungu, dia membutuhkan energi yang jauh lebih besar. Meskipun demikian, hanya dari tulang petir kecil ini, jejak energi petir ungu alami dapat ditemukan. Energi petir ungu alami yang disebut demikian adalah semacam energi petir bawaan. Xiang Shaoyun saat ini belum menemukan fungsi sebenarnya dari tulang petir, tetapi setelah mencapai alam transformasi, dia akan memperoleh kemampuan tatapan batin. Dia kemudian dapat mulai mengendalikan tulang petir dan memperoleh kekuatan yang lebih mengerikan. Setelah selesai bermeditasi, Xiang Shaoyun berdiri. Dengan ekspresi gembira, dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah sebulan. Saatnya mengunjungi aula batas lagi. Atau mungkin aku harus pergi jalan-jalan saja. Bersembunyi di dalam ruangan sepanjang waktu hanya akan menghambat perkembangan kemampuan bertarungku. Setelah memberitahu Tetua Zhenpeng bahwa dia akan pergi, Xiang Shaoyun mulai mempersiapkan kunjungannya ke kota bersama si putih kecil. Dengan kematian Wu Fuxiang, klan Wu kini diselimuti ketakutan. Rasanya tidak mungkin mereka akan mencoba melakukan sesuatu terhadapnya. Tuan muda, izinkan saya ikut bersama Anda. Saya tidak ingin melihat Anda dalam bahaya lagi, kata Tetua Zhenpeng. Xiang Shaoyun sedikit ragu sebelum berkata, baiklah, kita pergi bersama. Lagi pula, aku hanya ingin istirahat sejenak di luar. Dan karena Tetua Zhenpeng sudah akan pergi bersamanya, Xiang Shaoyun memutuskan untuk mengajak Xia Liuhui juga. Namun, tepat setelah mereka pergi, kepergian mereka diperhatikan. Tak lama kemudian, seekor merpati diterbangkan ke arah tertentu. Bab 82. Kota Wu dianggap sebagai kota tingkat menengah di wilayah kota batas awan. Meskipun merupakan kota tingkat menengah, kota ini memiliki populasi yang besar. Pasar selalu ramai dengan berbagai macam orang. Warga biasa, pedagang keliling, kultivator, dan banyak jenis orang lainnya memenuhi pasar dengan hiruk-pikuk. Bos, kukira Anda seorang pecandu kultivasi. Kenapa Anda punya waktu untuk mengajakku keluar? Tanya Xia Liuhui. Bertumbuh adalah sesuatu yang perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Tidak ada gunanya menghabiskan seluruh waktu untuk bertumbuh. Istirahat sesekali justru dapat membantu Anda tumbuh, kata Xiang Shaoyun. Begitukah? Xia Liuhui tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Xiang Shaoyun. Di sisi lain, Tetua Zhenpeng di belakang mereka tampaknya menyadari sesuatu. Mungkin aku terlalu lama mengasingkan diri. Seharusnya aku meluangkan waktu untuk merasakan emosi dunia fana. Dengan begitu, aku akan mampu meningkatkan kondisi mentalku lebih lanjut. Xiang Shaoyun berjalan-jalan tanpa tujuan karena ia sebenarnya hanya ingin beristirahat sejenak tanpa tujuan khusus. Namun, mereka belum lama berada di kota ketika Tetua Zhenpeng berbicara melalui transmisi suara. Tuan muda, saya rasa ada seseorang yang membuntuti kita. Xiang Shaoyun mengerutkan kening, apakah klan Wu masih belum menyerah? Saat memikirkan hal itu, ia memperlambat langkahnya sebelum berbisik kepada Tetua Zhenpeng, anggap saja kita belum menyadarinya. Mari kita lihat dulu apa yang mereka inginkan. Kita akan mengurus mereka nanti.
Baik, Tuan Muda. Tetua Zhen Peng mengangguk. Setelah berjalan-jalan di pasar, mereka tiba di sebuah pusat distribusi. Ketika Xiang Shaoyun melihat ada banyak kultivator di sana, dia menyelinap ke tengah kerumunan. Di sini, terdapat banyak sekali kios. Bahkan kultivator alam astral dan alam transformasi pun terlihat berjualan. Berbagai macam barang dijual, seperti obat-obatan, herbal, biji berharga, dan harta karun langka. Wow, ada banyak sekali barang di sini, seru Xia Liuhui kaget. Ayo pergi. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu inginkan, beritahu aku. Bosmu akan membelikannya untukmu. Xiang Shaoyun menawarkan dengan murah hati. Hehe, terima kasih sebelumnya, bos, kata Xia Liuhui sambil menggosok-gosok tangannya dengan gembira. Xiang Shaoyun juga mulai melihat-lihat kios-kios tersebut. Meskipun sebenarnya tidak banyak barang bagus yang dijual di kota kecil seperti ini, tempat ini tetap menyenangkan untuk berjalan-jalan sambil mencoba memahami tujuan orang-orang yang mengikuti mereka. Dengan kehadiran tetua Zhen Peng, dia benar-benar tidak khawatir klan Wu akan mampu melakukan apapun padanya. Karena itu, Xiang Shaoyun menjelajahi kios-kios dan berjalan-jalan dengan suasana hati yang sangat santai. Ada banyak barang yang dijual, tetapi sangat sedikit yang benar-benar dibutuhkan Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia sekarang didukung oleh Istana Balai Bela Diri, dan dia bisa langsung mengambil apa yang dia butuhkan dari mereka. Apa yang ditawarkan pasar ini tidak sebanding dengan apa yang ditawarkan Istana Balai Bela Diri. Hah, ini agave. Sayang sekali hanya setengah batang, jadi khasiat obatnya berkurang sekitar 70 atau 80%, gumam Xiang Shaoyun sambil berjongkok di depan sebuah kios dan memandang tanaman merambat berbentuk naga. Agave adalah obat spiritual tingkat tinggi yang mampu memperkuat tubuh secara signifikan. Di sini hanya ada setengah agave, dan dilihat dari penampilannya, kemungkinan seseorang telah menggerogoti setengahnya lagi. Akibatnya, khasiat medisnya telah menurun drastis. Berapa harga ini? Tanya Xiang Shaoyun kepada pemilik kios. Pemilik kios itu menjawab dengan acuh tak acuh, 20 kristal roh berkualitas rendah. Tapi obat-obatan spiritual kelas rendah biasa hanya bernilai sekitar 5 kristal spiritual. Agavemu hanya memiliki khasiat medis yang setara dengan obat spiritual kelas rendah. Kurasa tidak ada yang akan membelinya seharga 20 kristal spiritual, kata Xiang Shaoyun sambil menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang bodoh yang boros. Xiang Shaoyun hendak pergi ketika pandangannya tertuju pada sebuah batu hitam pekat. Melihat batu itu, secercah kekaguman muncul di matanya. 15 kristal roh. Ambil atau tidak, kata pemilik kios. Aku setuju dengan harganya jika batu ini juga disertakan, kata Xiang Shaoyun sambil menimbang batu hitam pekat di tangannya. Pemilik kios itu sedikit ragu, tetapi akhirnya mengalah. Sepakat. Xiang Shaoyun dengan cepat membayar pemilik kios dan menyimpan tanaman agave serta batu hitam itu. Aku tidak menyangka akan melihat emas hitam di sini. Haha, aku beruntung, pikir Xiang Shaoyun dengan gembira. Orang awam tidak akan tahu apa batu hitam ini. Tetapi Xiang Shaoyun adalah orang yang berpengetahuan luas yang hanya perlu sekali pandang untuk mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah sepotong emas hitam. Emas hitam adalah bahan pemurnian tingkat atas. Kekerasannya tak tertandingi, dan sedikit saja sudah cukup untuk meningkatkan kualitas bahkan senjata raja sekalipun. Di mata banyak pandai besi, itu adalah bahan berkualitas tinggi. Emas hitam sebesar ini sebenarnya bernilai setidaknya 500 kristal spiritual tingkat tinggi. Xiang Shaoyun hanya menghabiskan 15 kristal spiritual tingkat rendah untuk mendapatkannya. Itu sama saja seperti mendapatkannya secara gratis. Xiang Shaoyun tidak berencana menjual emas hitam ini. Ia berencana menggunakannya untuk mengembangkan senjata takdirnya sendiri. Meskipun emas hitam itu bukanlah material sempurna yang ia inginkan, dalam situasi saat ini, ia harus puas dengan itu. Ia akan menggunakannya terlebih dahulu untuk menciptakan bentuk awal senjatanya. Di masa depan, ketika ia memperoleh material yang lebih baik, ia dapat lebih meningkatkan senjatanya. Secara umum, untuk mengembangkan senjata takdir sendiri, seseorang perlu terlebih dahulu mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan memiliki lautan kosmos astral. Xiang Shaoyun telah membentuk lautan kosmos astral ketika ia masih seorang kultivator alam astral. Karena ia telah memenuhi persyaratan utama untuk membentuk senjata takdir, ia dapat mulai mengembangkannya jauh lebih awal daripada kebanyakan orang. Setelah membeli agave dan emas hitam, Xiang Shaoyun langsung menyimpannya ke dalam lautan kosmos astralnya. Dengan begitu, akan sulit bagi orang lain untuk mengetahui bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu. Dia terus berjalan-jalan ketika si kecil putih tiba-tiba mengeong dengan cemas. Setelah mengeong, ia berlari menuju sebuah kios tertentu sebelum Xiang Shaoyun sempat bereaksi. Si putih kecil, berdiri di situ, perintah Xiang Shaoyun. Tapi dia masih terlalu lambat. Si putih kecil sudah berada di kios dan menggigit sebuah benda. Pemilik kios itu jelas bukan orang biasa.
Dia mengirimkan energinya dari tubuhnya, dan dengan lambaian telapak tangannya, dia membuat si putih kecil terbang menjauh. Dari mana hewan ini berasal? Kau mencoba mencuri dariku. Pemilik kios itu sebenarnya adalah kultivator alam transformasi. Kemampuannya untuk mengirimkan energinya keluar dari tubuhnya membuatnya tampak cukup mengesankan. Si putih kecil, teriak Xiang Shaoyun sebelum berlari menghampiri si putih kecil. Untungnya, si putih kecil tidak terluka. Setelah menggelengkan kepalanya, dia berdiri kembali dan hendak menerkam kios itu lagi, tetapi Xiang Shaoyun menangkapnya dan mengangkatnya. Jangan main-main lagi. Katakan saja kalau kau butuh sesuatu, tegur Xiang Shaoyun. Setelah dimarahi, Little White menunjukkan ekspresi tersinggung dan menunjuk ke kandang dengan cakarnya. Nak, bawa hewan peliharaanmu pergi. Kalau kau terus menggangguku, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja lagi, ancam pemilik kios itu. Begitukah? Tanya tetua Zenpeng sambil muncul di belakang Xiang Shaoyun. Tepat ketika ia hendak membungkam pemilik kios dengan kehadirannya, Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, si putih kecil yang salah. Kita tidak perlu tersinggung. Kemudian ia menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada pemilik kios, lalu berkata, maafkan saya. Sepertinya hewan peliharaan saya menyukai sesuatu yang Anda jual. Bolehkah saya melihatnya? Bab 83. Tentu, kata pemilik kios itu dengan rasa takut di matanya sambil melirik tetua Zenpeng. Meskipun tetua Zenpeng belum menunjukkan kehadirannya sebelumnya, pemilik warung itu merasa bahwa orang ini menakutkan. Xiang Shaoyun mengangguk dan bertanya kepada si putih kecil, jadi, apa yang kau inginkan? Little White mengeong sebelum berlari ke kandang. Ia menunjuk dengan penuh kerinduan ke sesuatu yang tampak seperti gigi binatang. Xiang Shaoyun melirik gigi itu dan bertanya, berapa harganya? Ini adalah gigi harimau tingkat raja. Harganya tidak murah. Anda membutuhkan setidaknya 100 kristal roh tingkat rendah untuk mendapatkannya, kata pemilik kios. Jika ini benar-benar gigi harimau kelas raja, harga ini memang agak murah. Tapi gigi harimau ini sudah sebagian rusak. Tidak sepadan dengan harganya. Aku akan membelinya seharga 50 kristal spiritual kelas rendah, tawar Xiang Shaoyun. Pemilik kios itu menggelengkan kepalanya. Tidak, setidaknya 90 kristal roh. Saya tidak akan menjualnya dengan harga lebih murah. Pemilik warung mengira Xiang Shaoyun adalah seorang tuan muda yang sedang berkunjung ke kota. Kemungkinan besar tuan muda ini cukup kaya. Karena itu, pemilik warung tidak ragu-ragu mematok harga tinggi untuk Xiang Shaoyun. Dia yakin Xiang Shaoyun adalah seorang tuan muda karena bahkan dirinya sendiri pun tidak yakin apakah gigi harimau ini benar-benar gigi tingkat raja, namun Xiang Shaoyun tahu apa itu. Itu adalah sesuatu yang didapatkan pemilik kios itu secara kebetulan. Tidak, masih terlalu mahal. Jika kau benar-benar ingin menjualnya, aku akan membelinya seharga 60 kristal spiritual. Kalau tidak, lupakan saja. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Pemilik kios itu sedikit ragu sebelum menawarkan, penawaran terakhir, 80 kristal roh. Baiklah, kalau begitu 80. Xiang Shaoyun sudah tidak mau repot-repot melanjutkan tawar-menawar. Tepat pada saat itu, sebuah suara arogan terdengar, aku akan mengambil gigi harimau ini dengan imbalan 100 kristal roh kelas rendah. Ketika Xiang Shaoyun berbalik, dia melihat seorang pemuda datang menunggangi seekor binatang buas yang tampak mengerikan. Dia dikelilingi oleh sekelompok bawahan, dan masing-masing dari mereka juga menunggangi binatang iblis. Secara keseluruhan, kelompok itu tampak cukup mengesankan. Pemuda itu mengenakan pakaian yang sangat indah, dan ia bersikap dengan penuh kesombongan. Jelas sekali ia adalah orang yang sangat angkuh. Pemuda itu berada di tahap akhir alam astral. Untuk mencapai tingkat kultivasi ini di usia ini, bakat kultivasinya cukup bagus. Selain itu, ia juga memiliki kultivator alam transformasi di antara kelompok bawahannya. Melihat jelaga dan debu pada mereka, jelas sekali mereka bukan penduduk setempat dan juga telah datang dari jauh. 80 kristal roh, di sini. Xiang Shaoyun mengabaikan pemuda itu dan melemparkan sekantong kristal roh sebelum meraih gigi harimau. Ini adalah kristal roh yang telah ia rampas dari Wu Fuxiang. Ia sebenarnya telah memperoleh lebih dari 10.000 kristal roh di sana, dan ia menyimpan beberapa ratus di antaranya di lautan kosmos astralnya setiap saat. Wu Fuxiang adalah mantan kepala kota Wu, dan karena itu, dia adalah orang yang sangat kaya. Tunggu sebentar, apa kau tidak mendengarku? Aku akan mengambil gigi harimau itu, kata pemuda itu dengan tidak senang. Kemudian dia berbicara kepada pemilik kios, apakah kau tuli? Aku menawarkan 100 kristal roh, harga yang lebih tinggi daripada yang dia tawarkan. Pemilik kios tampak agak kesal dengan pemuda itu. Namun, demi mendapatkan lebih banyak uang, ia tetap memutuskan untuk menghentikan Xiang Shaoyun. Ia berkata, benar, penawar tertinggi akan mendapatkan semuanya. Tapi karena kamu datang lebih dulu, jika kamu bisa menyamai harganya, aku tetap akan menjualnya kepadamu.
Siang Shaoyun menyipitkan matanya dan berkata, apakah kau yakin? Ya, kata pemilik kios itu. Nak, pergi sana kalau kau tak mampu membelinya, bentak pemuda itu kepada Siang Shaoyun. Siang Shaoyun menoleh dan menatap pemuda itu sebelum berkata, dari mana anjing ini berasal? Mengapa dia menggonggong tanpa henti di sini? Bajingan! Beri dia pelajaran, perintah pemuda itu dengan marah. Tepat setelah pemuda itu mengatakan hal tersebut, tetua Zhenpeng melangkah maju sambil memancarkan tekanan yang mengerikan dari dirinya. Pergi sana, bentak tetua Zhenpeng. Ia tidak berbicara dengan keras, tetapi nada suaranya, yang tidak memberi ruang untuk diskusi, tetap membuatnya terdengar cukup berwibawa. Pemuda itu dan bawahannya kini dapat merasakan bahwa tetua Zhenpeng adalah kultivator alam raja. Wajah mereka berubah muram saat menyadari hal itu. Tuan Muda Wen, ini adalah kultivator alam raja. Kita harus pergi, bisik seorang lelaki tua. Seorang raja. Ada raja di kota kecil seperti ini, gumam pemuda itu dengan geram. Setelah ragu sejenak, dia menatap Siang Shaoyun dan berkata, aku, Wen Jinrui, akan mengingat ini. Aku akan memastikan untuk menjaga kalian dengan baik ketika kalian mengunjungi kota batas awan di masa depan. Kemudian, mereka semua pergi. Pemilik kios itu benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Awalnya ia berencana untuk mendapatkan keuntungan lebih, tetapi tampaknya keputusannya kini malah berbalik merugikannya. Gigi harimau ini sekarang milikku, kata Siang Shaoyun sambil melirik pemilik kios. Ya, ambillah. Gratis, kata pemilik kios sambil menawarkan gigi harimau itu dengan hormat. Pemuda ini memiliki seorang raja di sisinya. Jika raja marah, dia bisa membunuh pemilik kios hanya dengan lambaian tangannya. Bagaimana mungkin pemilik kios masih berani menerima pembayaran untuk gigi harimau itu? Saya bukan perampok, kata Siang Shaoyun. Tidak, itu bukan perampokan. Ini adalah cara saya memberi hormat kepada tuan muda yang terhormat. Pemilik kios itu melambaikan tangannya berulang kali. Dalam hati, ia berpikir bahwa ia akan menerima bahkan 50 kristal roh saat ini. Ambillah ini. Aku tidak berniat berutang apapun kepada siapapun, kata Siang Shaoyun dengan ekspresi murah hati sambil mengambil satu kristal spiritual dari kantung sebelum memberikannya kepada pemilik kios. Kemudian, Siang Shaoyun berbalik dan mulai berjalan menuju Xia Liuhui dengan gigi harimau di tangannya. Menatap kristal spiritual tunggal di telapak tangannya, pemilik kios itu merasa ingin menangis. Dalam hati, ia meratap tanpa henti, ini bahkan lebih memalukan daripada merampok. Sementara itu, Xia Liuhui sibuk melihat-lihat kios yang dibuka oleh seorang wanita muda. Namun sebenarnya, dia hanya berpura-pura sambil mencuri pandang ke arah wanita muda itu. Nak, sudah selesai menatap. Kalau belum selesai, pulang saja dan tatap ibumu, teriak wanita muda itu dengan tidak sabar. Wanita muda ini bukanlah wanita yang sangat cantik, tetapi dia memiliki pesona dewasa yang sangat memikat bagi anak muda yang belum berpengalaman seperti Xia Liuhui. Tertangkap basah sedang mengamati, Xia Liuhui tersipu malu sambil melanjutkan aksinya dan menunjuk ke sebuah barang secara acak, aku ingin membeli itu. Ini adalah obat spiritual kelas rendah, buah kamomil biru, dengan harga 10 kristal spiritual. Mampukah kau membelinya? Tanya wanita muda itu dengan nada menghina. 2. Xia Liuhui tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Dia mampu membeli 10 koin emas, tetapi dia tidak akan mampu membeli 10 kristal roh meskipun dia harus melacurkan diri. Pergilah sana. Mau memanfaatkan aku. Kenapa kau tidak bercermin saja, kata wanita muda itu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Baiklah. Kemas buah kamomil biru untuk saudaraku, Siang Shaoyun berjalan mendekat dan menyela. Saat dia berbicara, 10 kristal spiritual muncul di telapak tangannya dan dia menyerahkannya kepada Xia Liuhui. Bos. Xia Liuhui sangat tersentuh oleh sikap tersebut. Ambillah. Di masa depan, jika kau ingin menatap wanita, tatap saja secara terbuka dan berani. Apa yang perlu kau malu? Jika kau cukup mampu, kau bisa mendapatkan wanita manapun yang kau inginkan, kata Siang Shaoyun sebelum menatap lurus ke arah wanita muda itu. Tatapannya yang menusuk membuat wanita muda itu segera menundukkan kepalanya. Jantungnya mulai berdebar kencang sementara wajahnya memerah saat ia berpikir, pria muda ini memiliki daya tarik tersendiri. Sebelum wanita muda itu sempat tersadar dari lamunannya, Xia Liuhui telah pergi bersama Siang Shaoyun setelah meninggalkan kristal-kristal spiritual tersebut. Bab 84. Pak Peng, apakah mereka masih membuntuti kita? Tanya Siang Shaoyun. Tetua Zhenpeng mengangguk. Ya, mereka telah membuntuti kita selama ini. Saya rasa mereka menunggu kesempatan sebelum bertindak. Karena mereka menunggu kesempatan, mari kita beri mereka kesempatan. Tetua Zhenpeng, pergilah bersama Xia Liuhui dulu. Mari kita lihat apakah aku target mereka sebenarnya. Ketika mereka menunjukkan diri, kita bisa menghadapi mereka semua sekaligus, kata Siang Shaoyun. Bos,
Bagaimana jika saya pergi sendiri, kata Xia Liuhui. Tidak, kalian berdua harus pergi bersama. Jika Pak Tua Peng tetap tinggal, mereka tidak akan berani mencoba macam-macam, kata Xiang Shaoyun. Tetua Zhen Peng setuju dengan pemikiran itu. Maka, ia mengangguk dan pergi bersama Xia Liuhui. Jika itu masih klan Wu, mungkin sudah saatnya untuk melenyapkan mereka dari kota Wu, gumam Xiang Shaoyun dengan kilatan kejam di matanya. Xiang Shaoyun menuju ke daerah kota yang kurang padat penduduknya bersama si putih kecil. Ia bahkan mempercepat langkahnya. Orang-orang yang membuntutinya segera menyampaikan pesan kepada yang lain sebelum dengan cepat berlari mengejarnya. Ia menuju keluar kota dengan kecepatan sedang, kecepatan yang cukup bagi orang-orang yang mengikutinya untuk tetap berada di belakangnya. Nak, berhenti di situ, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Siapakah kalian? Kenapa kalian mengejarku? Tanya Xiang Shaoyun dengan panik. Bukannya berhenti, dia malah berlari lebih cepat. Kelompok yang mengejarnya semuanya menunggangi binatang buas iblis, dan jumlah mereka lebih dari 10 orang. Kukatakan, berdiri di situ. Membantah dan kau akan mati, teriak pemimpin kelompok itu. Dia adalah kultivator alam transformasi, dan dia bergerak sangat cepat. Saat ini, Xiang Shaoyun berlari sekuat tenaga. Orang-orang di belakang Xiang Shaoyun semakin mendekat ketika tiba-tiba ia menyadari ada sekelompok orang baru di depannya. Kelompok baru itu adalah kelompok Wen Jinrui yang ia temui di pasar sebelumnya. Matanya berbinar saat ia dengan cepat berteriak kepada Wen Jinrui, berhenti di situ. Tuan muda ini datang untuk memberi kalian pelajaran. Kelompok Wen Jinrui juga menyadari bahwa sekelompok orang sedang mendekat, dan ketika mereka melihat Xiang Shaoyun menunjuk ke arah mereka sambil berteriak, mereka menyimpulkan bahwa kelompok itu ada di sana untuk mereka. Lindungi tuan muda, teriak lelaki tua di samping Wen Jinrui. Apa yang perlu ditakutkan? Jika mereka berani mencoba macam-macam, bunuh saja mereka semua. Apakah mereka benar-benar berpikir seorang kultivator alam raja saja sudah cukup untuk menghadapi klan Wen, kata Wen Jinrui sambil mengerutkan kening. Karena mereka memiliki kultivator alam raja yang bekerja sebagai penjaga, mereka pasti memiliki latar belakang yang cukup kuat juga. Tetapi jika mereka mencoba menyerang kita, kita akan melawan mereka. Kita tidak perlu takut, kata lelaki tua itu. Berdiri tepat di situ, teriak kelompok di belakang Xiang Shaoyun. Dari sudut pandang kelompok Wen Jinrui, Xiang Shaoyun mengejar mereka dengan sekelompok orang, dan orang-orang di belakang Xiang Shaoyun adalah bawahannya. Itulah sebabnya Wen Jinrui menjadi tegang ketika melihat kelompok yang mendekat. Kau sungguh berani mencoba merebut sesuatu yang kuincar. Sekarang giliranmu untuk menderita, teriak Xiang Shaoyun terus. Saat itu, kelompok yang mengejar Xiang Shaoyun berada tepat di belakangnya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa dia memimpin mereka melawan kelompok Wen Jinrui. Sialan kau! Kau mungkin yang akan menderita. Bunuh! Wen Jinrui bukanlah orang yang pengecut. Ketika melihat Xiang Shaoyun datang dengan rombongan besar, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang alih-alih menunggu seperti sasaran empuk. Kelompok di belakang Xiang Shaoyun hanya ada di sana untuknya. Tetapi sebelum mereka sempat mengatakan apapun, anak buah Wen Jinrui sudah menyerang mereka. Xiang Shaoyun menghindari serangan yang ditujukan kepadanya. Dia membanting telapak tangannya ke penyerang sebelum berteriak, bunuh! Maju maju maju! Bunuh! Bunuh mereka semua! Wen Jinrui mengira Xiang Shaoyun benar-benar berusaha membunuhnya dan anak buahnya, jadi dia juga memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan membunuh. Adapun kelompok yang mengejar Xiang Shaoyun, mereka benar-benar terkejut. Baru setelah salah satu dari mereka terbunuh, mereka mulai menjadi gila juga. Kalian berani menyerang kami, anggota kelompok pemburu singa gila. Matilah, teriak pemimpin itu sebelum menyerbu ke arah anak buah Wen Jinrui dengan pedang terangkat. Maka, pertempuran kacau pun pecah. Kedua kelompok bertempur dengan gagah berani sementara Xiang Shaoyun menyelinap di sekitar medan perang dengan gerakan kakinya yang lincah tanpa benar-benar terlibat dalam pertempuran. Pertempuran berkecamuk saat kedua kelompok saling membunuh. Darah berhamburan di mana-mana. Sambil menyelinap di tengah kekacauan, Xiang Shaoyun tidak lupa terus berteriak agar mereka membunuhnya. Menjelang akhir, seorang ahli alam transformasi hampir mengenainya. Untungnya, dia berhasil melarikan diri tepat waktu. Jika tidak, dia akan terbunuh. Sial! Sudah waktunya aku pergi. Xiang Shaoyun akhirnya meninggalkan medan perang. Nak, berhenti di situ. Bunuh dia dulu, perintah Wen Jinrui, sambil duduk di atas tunggangannya. Atas perintahnya, binatang iblis itu menyerang Xiang Shaoyun. Secara keseluruhan, kelompok Wen Jinrui memiliki keunggulan dalam pertempuran. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, para ahli alam transformasi yang mereka miliki lebih kuat. Para ahli alam transformasi bekerja sama membantai anggota kelompok pemburu singa gila satu demi satu, hingga anggota kelompok pemburu singa gila gemetar ketakutan. Wen Jinrui adalah kultivator alam astral tingkat 8.
Menunggangi tunggangan setingkat iblis menengah puncak, dia dengan cepat menyusul Xiang Shaoyun sebelum mengirimkan pedang terbang ke arah punggung Xiang Shaoyun. Merasakan bahaya, Xiang Shaoyun segera membungkuk dan nyaris saja menghindari serangan mendadak itu. Tepat pada saat dia membungkuk, binatang buas itu datang dan menginjak-injaknya. Makhluk iblis itu berwujud beruang. Hentakannya sangat kuat, dan jika serangannya mengenai sasaran, siapapun akan hancur berkeping-keping. Pada saat krisis ini, si putih kecil akhirnya menunjukkan kehebatannya. Dia meraung, mengeluarkan raungan Raja Binatang Buas yang sangat mengejutkan beruang itu hingga gemetar dan sedikit terhenti. Memanfaatkan kesempatan saat beruang itu berhenti, si putih kecil melompatinya dan menggigitnya dengan ganas. Adapun Xiang Shaoyun, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berguling menghindar sebelum berdiri. Setelah berdiri, dia menendang seorang kultivator alam astral yang baru saja tiba hingga terpental. Si kecil putih, jangan buang waktu untuk mereka. Ayo pergi, kata Xiang Shaoyun. Mendengar itu, si putih kecil melompat pergi setelah merobek sepotong daging dari beruang itu. Dia berlari mengejar Xiang Shaoyun. Sialan! Tangkap dia, teriak Wen Jinrui. Mendengar perintah itu, lelaki tua dari alam transformasi membunuh seorang anggota kelompok pemburu singa gila secara acak di dekatnya sebelum mengejar Xiang Shaoyun. Mati, teriak lelaki tua itu sambil mencakar Xiang Shaoyun. Cakar energi melesat keluar dari tangannya dan meluncur ke arah Xiang Shaoyun. Jika serangan itu mengenai sasaran, Xiang Shaoyun pasti akan hancur berkeping-keping. Tetua Zhenpeng, di mana Anda? Xiang Shaoyun akhirnya meminta bantuan setelah merasakan bahaya yang tak bisa dihindarinya. Siapapun yang berani menyakiti tuan mudaku akan mati, teriak Tetua Zhenpeng sambil tiba-tiba muncul dari langit. Dia menendang kepala lelaki tua itu. Bang! Kepala lelaki tua itu meledak. Bab 85. Begitu saja, seorang ahli alam transformasi tewas setelah kepalanya dihancurkan. Ketakutan menyebar di antara kerumunan orang saat kematiannya. Sialan! Aku tidak peduli siapa kau. Tapi karena kau berani membunuh anggota klan Wen kami, kau harus siap menghadapi murka klan Wen juga, teriak Wen Jinrui ketakutan. Bahkan saat berteriak, dia mundur dan tidak lagi berani menyerang Xiang Shaoyun. Adapun kedua kelompok yang bertempur, mereka semua juga terpisah satu sama lain. Sejumlah besar dari mereka telah terbunuh, dan yang selamat tampak sangat sengsara. Tuan muda, haruskah saya, tanya Tetua Zhenpeng sambil membuat gerakan menggorok leher. Hal itu semakin membuat Wen Jinrui takut, hampir membuatnya jatuh dari tunggangannya karena ketakutan. Dia segera menyuruh tunggangannya untuk lari, pergi, lari. Kemudian ia melarikan diri bersama tunggangannya, meninggalkan semua bawahannya. Ketika yang lain melihat Wen Jinrui melarikan diri, mereka mulai berpencar ke segala arah. Tak seorang pun dari mereka yang tidak takut mati. Para anggota kelompok pemburu singa gila juga melarikan diri dengan panik. Tuan muda, apakah saya, tanya Tetua Zhenpeng. Lupakan orang-orang itu. Adapun kelompok lainnya, biarkan satu orang hidup dan bunuh sisanya, kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk anggota kelompok pemburu singa gila. Tetua Zhenpeng menurut dan mengejar mereka. Tak lama kemudian, semua kecuali satu dari mereka terbunuh, dan Tetua Zhenpeng menangkap satu-satunya yang selamat, seorang pemburu alam transformasi. Jangan bunuh aku. Kumohon jangan bunuh aku. Aku hanya mengikuti perintah, pinta pemburu alam transformasi itu, kehilangan semua keberaniannya setelah mengetahui bahwa Tetua Zhenpeng adalah kultivator alam raja. Kelompok pemburu singa gila, bagaimana orang-orang kalian menemukan saya? Tanya Xiang Shaoyun. Ketika ia bertemu mereka di pegunungan 100 binatang, ia berhasil melarikan diri tanpa mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Karena itu, tidak masuk akal jika mereka mengejarnya. Dan karena mereka benar-benar datang untuknya, sesuatu yang tidak ia ketahui mungkin telah terjadi. Ia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang dari istana balai bela dirimu yang memberi tahu kami. Pemburu itu tidak berani menyembunyikan apapun. Apa? Seru Xiang Shaoyun dengan heran. Itu adalah jawaban terburuk yang bisa ia dapatkan. Begitu mendengar itu, ia sudah memiliki gambaran kasar tentang siapa pengkhianatnya. Siapa lagi kalau bukan Mei Lianhua? Mengapa kau mengejarku begitu gigih? Tanya Xiang Shaoyun dengan ekspresi tidak menyenangkan. Karena mereka mengatakan bahwa selain mendapatkan mata air bintang bumi, kau juga telah mendapatkan sejumlah besar harta spiritual. Itulah sebabnya kau tumbuh begitu cepat. Itulah sebabnya kami mengejarmu. Kumohon ampuni aku. Aku tidak akan pernah mencoba melakukan apapun yang menentangmu lagi, pinta sang pemburu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu, kata Xiang Shaoyun sambil memberi isyarat ke arah Tetua Zhenpeng sebelum berbalik dan mulai pergi. Tepat ketika pemburu alam transformasi itu mengira dirinya telah selamat, telapak tangan Tetua Zhenpeng menamparkan dahinya. Bang! Begitu saja, pemburu alam transformasi itu terbunuh. Pikiran terakhirnya sebelum kematiannya adalah,
Kukira dia bilang dia tidak akan melakukan apapun padaku. Xiang Shaoyun bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak melakukan apapun padamu, tetapi itu tidak berlaku untuk orang-orang di sekitarku. Xiang Shaoyun telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mengampuni siapapun yang pernah mencoba membunuhnya. Pak Peng, apakah Anda tahu tentang kelompok pemburu singa gila? Tanya Xiang Shaoyun. Tentu saja. Itu adalah kelompok pemburu iblis yang sangat kuat, jawab tetua Zhen Peng. Ia kemudian memberikan penjelasan singkat kepada Xiang Shaoyun tentang kelompok pemburu singa gila. Setelah mendengarkan penjelasan tetua Zhen Peng, Xiang Shaoyun akhirnya mengerti bahwa kelompok pemburu singa gila bukanlah kelompok pemburu iblis biasa. Kelompok pemburu singa gila adalah kelompok yang dibentuk oleh sejumlah besar ahli di wilayah sekitarnya. Komandan mereka adalah seorang ahli alam transformasi tingkat 9, dan mereka memiliki 4 wakil komandan yang semuanya juga merupakan ahli alam transformasi tingkat lanjut. Selain itu, anggota mereka dipenuhi oleh banyak ahli di alam transformasi dan alam astral. Dapat dikatakan bahwa itu jelas merupakan organisasi yang sangat kuat. Mereka terutama beroperasi di pegunungan 100 binatang, dan bahkan terlibat dalam aksi bandit. Lebih penting lagi, beredar rumor bahwa mereka juga terhubung dengan organisasi tertentu di kota tepi awan. Kota tepi awan adalah kota terbesar di wilayah tersebut, dikelilingi oleh lebih dari 100 kota kecil. Kota Wu adalah salah satu kota kecil tersebut. Xiang Shaoyun sangat memahami perbedaan antara kota dan desa. Kota yang sesungguhnya adalah tempat berkumpulnya para ahli, dan organisasi acak manapun dengan ukuran yang layak bisa jauh lebih kuat daripada istana balai bela diri. Desa tidak dapat dibandingkan dengan kota. Karena itu, meskipun kelompok pemburu singa gila memiliki banyak musuh, banyak dari musuh mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sepertinya kelompok pemburu singa gila bukanlah lawan yang mudah, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil menyipitkan mata. Jika Tuan Muda ingin mereka mati, saya bisa melakukannya sekarang juga, kata tetua Zhen Peng sebagai bentuk kesetiaan. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Tidak. Mereka semua akan menjadi batu loncatanku. Meskipun Xiang Shaoyun baru berusia 15 tahun, ia memiliki ambisi dan gagasan yang mendalam yang tidak dapat dipahami banyak orang. Saat itu, ia adalah seorang pemuda yang sembrono. Setelah kejadian itu, ia dengan cepat menjadi dewasa. Ia mungkin biasanya berperilaku seperti anak yang tidak disiplin, tetapi pemikirannya adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang benar-benar dapat memahaminya. Mari kita kembali ke istana balai bela diri. Aku paling membenci pengkhianat, kata Xiang Shaoyun dengan jijik. Setelah kembali ke istana balai bela diri, ia pertama-tama menemui Xia Liuhui. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Xia Liuhui dengan cemas. Kepeduliannya memenuhi hati Xiang Shaoyun dengan kehangatan. Aku baik-baik saja, kakak. Tak peduli berapa banyak orang yang mengkhianatinya, dia tetap memiliki seorang saudara yang setia kepadanya. Bos, ada apa? Anda tampak aneh, tanya Xia Liuhui karena ia bisa merasakan bahwa Xiang Shaoyun bertingkah berbeda hari ini. Dulu, Xiang Shaoyun biasanya memanggilnya Xia Liu, tetapi hari ini, Xiang Shaoyun justru memanggilnya kakak. Perubahannya terlalu mendadak. Bisa dibilang, beberapa orang memang menikmati berlarut-larut dalam kemerosotan moral. Ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Katakan saja, bos. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa, Xia Liuhui menepuk dadanya dan berjanji. Aku ingin kau menantang Mo Buhui dan menginjak-injaknya, kata Xiang Shaoyun. Menantang Mo Buhui. Tentu, aku akan melakukannya. Xia Liuhui setuju setelah sedikit terkejut. Dia tahu bosnya punya alasan untuk ini. Jadi dia tidak mempertanyakannya. Jika kau menginginkan seorang wanita, kau harus terlebih dahulu menjadi kuat. Kau bisa melakukannya, Xiang Shaoyun menepuk bahu Xia Liuhui sebelum pergi mencari Lu Xiaoxing. Lu Xiaoxing telah berlatih kultivasi dalam pengasingan selama ini, tetapi begitu Xiang Shaoyun tiba, dia meninggalkan pengasingannya untuk menemuinya. Kau di sini. Lu Xiaoxing sangat gembira. Senyum menawan merekah di wajahnya yang tanpa celah. Aku butuh kau untuk menantang Mei Lianhua berduel, Xiang Shaoyun langsung ke intinya. Lu Xiaoxing terdiam sejenak, tetapi segera setelah itu, kepercayaan diri yang murni muncul di wajahnya. Dia berkata, baiklah. Aku akan mengalahkannya. Setelah mendapatkan mata air bintang bumi dari Xiang Shaoyun, kekuatannya meroket. Dia sekarang telah mencapai tahap ketiga alam astral, dan ditambah dengan kultivasinya yang berat dalam beberapa hari terakhir, mengalahkan Mei Lianhua bukanlah masalah. Lebih penting lagi, ini adalah permintaan Xiang Shaoyun kepadanya. Karena itu, dia akan menyelesaikannya apapun yang terjadi. Bab 86. Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing masing-masing menantang Mo Buhui dan Mei Lianhua secara bersamaan. Berita ini mengejutkan orang-orang di istana balai bela diri.
Tantangan Lu Xiaoxing terhadap Mei Lianhua masih bisa dimengerti karena mereka berdua termasuk dalam 10 murid puncak luar teratas, dan mereka mungkin memiliki kemampuan yang seimbang. Namun Xia Liuhui, seseorang yang sama sekali tidak dikenal, justru berani menantang Mo Buhui. Tidak ada yang mengerti alasannya. Tetapi ketika mereka ingat bahwa atasan Xia Liuhui adalah Xiang Shaoyun, keterkejutan mereka berkurang. Saat Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing menantang target masing-masing, Xiang Shaoyun berada di aula batas. Dia tidak muncul, bukan karena dia tidak peduli dengan Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing, tetapi karena dia yakin mereka akan menang. Tentu saja, ada juga fakta bahwa di dalam hatinya, baik Mo Buhui maupun Mei Lianhua adalah dua individu yang tidak penting dan tidak layak mendapatkan lebih banyak waktunya. Karena itu, dia tidak repot-repot menonton duel tersebut. Prioritasnya tetaplah pertumbuhan dirinya sendiri. Kali ini, dia berhasil menembus 3 ruangan batas berturut-turut, dan pada saat dia selesai, dia sudah berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena menderita luka parah. Ruangan ke-7 dan ke-8 seharusnya hanya ditantang oleh mereka yang berada di tahap akhir alam astral. Karena Xiang Shaoyun memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan kultivator alam astral tingkat lanjut, kedua ruangan itu tidak terlalu sulit baginya. Namun, ia menghadapi kesulitan di ruangan ke-9. Itu adalah ruangan yang umumnya hanya bisa dilewati oleh mereka yang berada di tingkat ke-8 atau ke-9 alam astral. Ia sangat menderita di ruangan itu, tetapi akhirnya berhasil bertahan dan menembus batasnya. Setelah ia menyelesaikan tantangan di ketiga ruangan tersebut, ia menerima kabar bahwa Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing sama-sama keluar sebagai pemenang dalam duel mereka. Ketenaran Xia Liuhui pun menyebar, dan ia bahkan diterima sebagai murid pribadi oleh seorang tetua. Adapun Lu Xiaoxing, ia kini dikenal sebagai murid perempuan paling berprestasi setelah Gong Qingyin. Xiang Shaoyun senang untuk mereka, tetapi sekali lagi, ini adalah hasil yang telah ia harapkan. Satu-satunya alasan dia menyuruh mereka menantang Mo Buhui dan Mei Lianhua adalah untuk menghancurkan semangat kultivasi keduanya, menyebabkan mereka selamanya terjebak pada tingkat kultivasi yang sama, dan selamanya terpuruk dalam kemerosotan sejak saat itu. Melakukan itu jauh lebih baik daripada memberi mereka kematian yang mudah. Lebih penting lagi, dia tidak mau repot-repot mengangkat jari sendiri terhadap mereka. Tentu saja, dia juga takut jika dia bertindak sendiri terhadap mereka, dia tidak akan mampu menahan amarahnya dan malah akan membunuh mereka. Jika dia membunuh keduanya, itu hanya akan berdampak buruk pada statusnya di Istana Balai Bela Diri. Mungkin aku perlu mulai membuat beberapa rencana, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Xiang Shaoyun menghabiskan 3 hari untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Selama periode itu, Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing datang berkunjung, dan bahkan beberapa tetua juga datang menjenguknya. Meskipun para tetua mengunjungi Xiang Shaoyun, tujuan sebenarnya mereka adalah tetua Zhenpeng, karena mereka semua ingin menerima bimbingan dalam kultivasi. Setelah 3 hari, kepala istana Yang Gaochuan memanggil Xiang Shaoyun ke istana pertemuan. Istana pertemuan sebenarnya adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh para tetua dan petinggi istana Balai Bela Diri. Murid biasa tidak pernah diizinkan masuk. Xiang Shaoyun tidak tahu mengapa dia dipanggil, tetapi panggilan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Karena itu, dia pergi sesuai panggilan. Ketika tiba, dia mendapati bahwa selain Yang Gaochuan, ada banyak tetua dan pengawas, serta beberapa anak muda yang tidak dikenalnya. Ketika Xiang Shaoyun tiba, banyak tatapan tertuju padanya, terutama para pemuda, yang semuanya mengamatinya dengan saksama. Ia menyapa orang-orang sebelum menyingkir. Kemudian, sesosok anggun berjalan masuk ke ruangan. Ketika Xiang Shaoyun melihat pendatang baru itu, ekspresinya berubah saat ia berpikir tanpa daya dalam hati, sepertinya aku tidak bisa lari darinya selamanya. Dia menduga pendatang baru itu akan mulai mengganggunya, tetapi pendatang baru itu hanya menyapa yang lain sebelum ikut menyingkir. Dia bahkan tidak meliriknya. Hah, apakah gadis ini sudah melupakanku? Tapi itu tidak masuk akal, gumam Xiang Shaoyun dalam hati. Pada saat itulah dia merasakan pendatang baru itu menatapnya dengan tajam. Dalam keterkejutannya, dia melanjutkan monolog batinnya, sial, sepertinya dia hanya pura-pura tidak mengenaliku. Ketika yang lain menyadari bahwa Xiang Shaoyun menatap pendatang baru itu tanpa berkedip sedikit pun, hati mereka dipenuhi rasa jijik atas ketidakmaluannya. Tidak apa-apa jika seorang pria ingin mengamati perempuan, tetapi melakukannya secara terang-terangan seperti itu sungguh tidak tahu malu. Uhuk, Xiang Shaoyun, silakan duduk di sana, kata Yang Gaochuan, mengalihkan perhatian semua orang dari lamunan mereka. Oh, tentu, jawab Xiang Shaoyun, tersadar dari lamunannya. Kemudian dia menuju ke kursi kosong itu. Begitu dia duduk, salah seorang anak muda berkata dengan tidak senang, Tuan Istana, saya tidak bisa menerima ini. Mengapa dia diberi tempat duduk sementara kami dibiarkan berdiri? Xiang Shaoyun terdiam saat mendengar itu. Xiang Shaoyun telah memberikan kontribusi unik kepada istana Balai Bela Diri. Karena itulah dia bisa duduk di sini, jawab Yang Gaochuan.
Dia telah mengetahui dari tetua Zenpeng bahwa Xiang Shaoyun adalah alasan dia bisa memasuki alam raja. Prestasi itu dianggap sebagai kontribusi unik. Apa kontribusi uniknya? Tuan Istana, tolong jelaskan keraguan kami. Mungkin kami juga bisa melakukan hal yang sama, desak pemuda itu. Pemuda ini adalah Ye Tianlong, murid pribadi tetua pertama, seorang ahli alam astral tingkat 7. Pada hari Ye Tianlong kembali ke istana balai bela diri, dia secara pribadi menyaksikan Xiang Shaoyun mengalahkan Li Tianba dan yang lainnya di arena. Sejak saat itu, dia dipenuhi rasa dendam terhadap Xiang Shaoyun, karena merasa terancam oleh Xiang Shaoyun. Sejujurnya, dia hanya iri pada Xiang Shaoyun. Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui, tegur Yang Gaochuan dengan tidak senang. Seorang murid berani menantang seorang kepala istana seperti dirinya. Murid itu terlalu sombong. Namun Ye Tianlong tidak mau menyerah begitu saja. Tuan Istana, kami semua adalah murid setia istana balai bela diri. Saya yakin kita semua bisa melakukan apa yang dia lakukan juga. Tolong beritahu kami, Tuan Istana. Lalu ia membungkuk dalam-dalam kepada Yang Gaochuan, dan dari tingkah lakunya, seolah-olah ia akan tetap membungkuk sampai diberi tahu jawabannya. Kurang ajar, tegur tetua pertama. Tetua pertama, Jesse, sama berpengaruhnya di istana balai bela diri seperti kepala istana. Ia tampak seperti pria parubaya, tetapi sebenarnya usianya lebih dari 80 tahun. Ia berada di puncak alam transformasi dan merupakan salah satu dari sedikit orang di istana balai bela diri yang memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam raja. Yang Gaochuan melambaikan tangannya dan berkata, tetua pertama, karena dia ingin tahu, saya akan memberitahunya saja. Kemudian dia menatap lurus ke arah Ye Tianlong dan berkata, sebagai kultivator alam astral tingkat pertama, Xiang Shaoyun telah menembus 4 ruangan batas secara berturut-turut dari ruangan ketiga hingga ke-6. Apakah kau mampu melakukan itu ketika kau berada di tingkat kultivasi yang sama? Mendengar kata-kata itu, keterkejutan tampak di wajah semua orang yang ada di sana. Ye Tianlong juga berdiri tegak dengan ekspresi sangat terkejut sambil berteriak, tidak, itu tidak mungkin. Apa, kau menuduhku berbohong padamu? Yang Gaochuan mengerutkan kening. Tidak, murid ini tidak berani, Ye Tianlong segera mengoreksi dirinya sendiri. Bukan hanya itu. Saat Xiang Shaoyun masih berada di alam dasar, dia telah menembus ruang batas pertama dan kedua. Baru 3 hari yang lalu, dia telah menembus ruang batas ke-7, ke-8, dan ke-9. Dia masih seorang kultivator alam astral tingkat keempat. Jadi, siapa di antara kalian yang bisa melakukan hal yang sama? Tanya Yang Gaochuan. Bab 87. Berita-berita penting itu menghantam otak Ye Tianlong satu demi satu, membuatnya merasa pikirannya akan berhenti bekerja karena syok yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ye Tianlong meraung dalam hati. Dia sendiri telah mengalami betapa sulitnya menantang ruangan batas. Tak satu pun dari upayanya menantang di masa lalu berhasil. Dia sulit menerima kenyataan bahwa Xiang Shaoyun telah melakukan semua itu. Dia tidak sendirian, karena banyak orang merasa sulit mempercayai apa yang dikatakan oleh kepala istana. Tuan Istana, B, apakah itu B benar? Tanya King Xiuhe, wakil kepala istana. Mengapa saya harus bercanda tentang hal seperti itu? Pengawas Hall of Limits bisa menjadi saksi, kata Yang Gaochuan. Itu tentu saja prestasi yang luar biasa. Dia pantas mendapatkan tempat, kata Tan Guanghua, wakil kepala istana lainnya yang jarang memperlihatkan dirinya di antara para murid. Tan Guanghua terutama bertanggung jawab atas urusan eksternal istana balai bela diri. Karena itu, ia tidak setenar King Xiuhe di istana. Padahal, statusnya sebenarnya lebih tinggi daripada King Xiuhe. Benar sekali. Itu adalah pencapaian luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah istana aula bela diri kita. Jika kepala istana tidak mengungkapkannya, kita masih akan tetap tidak tahu apa-apa tentang ini. Xiang Shaoyun yang hebat. Sepertinya dia akan menjadi senjata rahasia yang sangat baik dari istana balai bela diri selama pertempuran kota yang akan datang. Jika dia mampu meningkatkan level kultivasinya satu tingkat lagi dalam beberapa bulan mendatang, dia pasti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi bagi kita dalam pertempuran kota. Ya, jika dia berhasil mendapatkan tempat di 10 besar istana balai bela diri, kita akan dapat memperoleh hadiah yang ditawarkan oleh kota batas awan. Dengan hadiah tersebut, kita mungkin dapat membina kultivator alam raja lainnya di samping sejumlah besar kultivator alam transformasi. Para tetua semuanya memandang Xiang Shaoyun dengan mata berbinar. Saat ini, mereka semua telah mengakui statusnya di istana balai bela diri. Sedangkan para pemuda, mereka semua menatap Xiang Shaoyun dengan tak percaya. Ah, lalu kenapa? Suatu hari nanti kau akan berlutut di hadapanku, memohon ampunan, pikir gadis anggun di tengah kerumunan itu. Gadis anggun ini tak lain adalah Gong Qinyin, orang yang secara tidak sengaja telah disinggung oleh Xiang Shaoyun sebelumnya. Setelah kembali ke istana balai bela diri, dia tidak mencari Xiang Shaoyun untuk membalas dendam.
Bukan karena dia telah memaafkannya, tetapi karena dia hanya menyaksikan pertarungan Xiang Shaoyun dengan Li Tianba. Dari duel tersebut, dia menyimpulkan bahwa Xiang Shaoyun lebih kuat darinya. Karena itu, dia tidak gegabah mencari Xiang Shaoyun. Sebaliknya, dia memfokuskan upayanya untuk lebih banyak berlatih kultivasi. Sudah 2 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, dan sekarang, Gong Qingyin sudah berada di tahap kelima alam astral. Kecepatan pertumbuhannya sungguh menakjubkan. Beberapa orang lain juga tiba, termasuk kakak perempuan Lu Xiaoxing, Chen Xin. Chen Xin yang usil tidak lupa menjulurkan lidahnya ke arah Xiang Shaoyun ketika pria itu menatapnya. Baiklah, semuanya sudah berkumpul, jadi saya akan mulai, kata Yang Gaochuan. Dalam beberapa bulan lagi, pertempuran kota yang diadakan setiap 3 tahun sekali akan berlangsung. Setiap pertempuran kota adalah acara besar bagi kota tepi awan, dan 130 kota di sekitar kota tepi awan akan berpartisipasi di dalamnya. Di sana, para jenius akan berkumpul untuk bersaing memperebutkan kejayaan kota mereka. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengetahui tugas mereka selanjutnya. Yang disebut pertempuran kota adalah kompetisi antara para kultivator muda dari berbagai kota. Hasil kompetisi juga akan menentukan peringkat masing-masing kota. Kota batas awan juga akan memberikan hadiah kepada para peserta berdasarkan hasil kompetisi. Selain para peserta kompetisi, organisasi-organisasi yang murid-muridnya masuk dalam 10 besar juga akan mendapatkan hadiah besar. Dapat dikatakan bahwa kompetisi ini sangat penting bagi para kultivator muda dan berbagai kota. Patut dicatat bahwa jenis hadiah yang akan diberikan oleh kota tepi awan adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia di kota-kota tersebut. Hadiah yang diberikan akan bermanfaat bahkan bagi mereka yang berada di alam raja dan di atasnya. Namun, tidak mudah untuk masuk 10 besar dengan lebih dari 100 kota yang berpartisipasi. Istana Balai Bela Diri telah berpartisipasi dalam puluhan pertempuran kota, namun hasil terbaik mereka adalah ketika mereka berhasil meraih peringkat ke-9 pada satu kesempatan itu. Dan itu adalah satu-satunya kali mereka berhasil masuk 10 besar. Terlepas dari hasil mereka yang kurang ideal, mereka tetap tidak akan melewatkan satu pun pertempuran kota. Itu karena berpartisipasi dalam pertempuran kota itu sendiri merupakan proses pelatihan yang hebat bagi para murid. Hal itu akan membantu para murid menjadi lebih kuat, yang bermanfaat bagi Istana Balai Bela Diri. Namun tentu saja, seperti halnya segala sesuatu dalam hidup, ada pro dan kontra dalam berpartisipasi dalam pertempuran kota. Pertempuran kota penuh dengan ketidakpastian, dan memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Setiap kali diadakan, setidaknya 70% peserta akan meninggal. Ke-10 murid di sini bukanlah satu-satunya peserta dari kota tersebut. Setiap kota memiliki 50 slot, dan dengan tingkat kematian 70%, jumlah kematian sangat tinggi. Ke-10 murid di sini juga merupakan murid-murid paling luar biasa dari Istana Balai Bela Diri dalam 3 tahun terakhir. Harapan besar disematkan kepada mereka untuk membawa kejayaan bagi Istana Balai Bela Diri. Kalian tidak hanya berkumpul di sini agar kami dapat memberitahu kalian tentang kompetisi ini. Kami juga ingin mengingatkan kalian semua untuk memanfaatkan 3 bulan terakhir yang kalian miliki untuk meningkatkan kultivasi kalian. Selama periode ini, semua sumber daya Istana Aula Bela Diri akan tersedia untuk kalian semua. Berusahalah untuk meningkatkan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Ketahuilah bahwa akan ada banyak jenius dari kota lain yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan beberapa di antaranya bahkan lebih berbakat daripada kalian. Aku bahkan mendengar bahwa beberapa di antara mereka sudah berada di alam transformasi, kata Yang Gaochuan. Ketika para murid mendengar bahwa sudah ada kultivator alam transformasi di antara murid-murid dari kota lain, ekspresi mereka berubah serius. Ke-10 orang di sini adalah murid-murid Istana Balai Bela Diri yang merupakan yang terkuat atau paling berbakat di antara rekan-rekan mereka. Mereka semua adalah anak muda yang sombong, berpikir bahwa mereka sudah menjadi yang terbaik di kelompok usia mereka. Setelah menyadari bahwa beberapa rekan mereka sudah berada di alam transformasi, mereka mulai merasakan tekanan. Perbedaan antara mereka dan kultivator alam transformasi masih terlalu besar. Bahkan 10 kultivator alam astral puncak pun tidak dapat mengalahkan satu kultivator alam transformasi. Karena itu, tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya lawan mereka dalam kompetisi tersebut. Mozu, kau adalah kakak tertua, jadi bebanmu akan paling berat. Pastikan kau menjaga adik-adikmu. Mengerti, kata Tan Guanghua. Mozu adalah kebanggaan Tan Guanghua, dan dia sudah menjadi kultivator alam astral tingkat 9. Dia baru berusia 18 tahun ini, dan dia tampak sangat gagah dan tampan dalam pakaian latihannya, dengan postur tubuh yang tinggi dan tegak serta pedang yang tergantung di punggungnya. Bahkan saat berbicara, ia bersikap sopan dan beradab. Saya, Mozu, akan melakukan yang terbaik untuk menjaga para junior. Tapi jika dia harus mengurus juniornya, bukankah itu akan merampas kesempatannya untuk berjuang mendapatkan posisi yang lebih baik?
Apakah pantas mengharapkan dia untuk mengasuh juniornya? Tanya King Xiuhe. Tidak juga. Aku yakin Mozu akan mampu menemukan keseimbangan yang sempurna antara mengurus juniornya dan berjuang untuk hasil yang baik. Tan Guanghua penuh percaya diri terhadap muridnya. Baiklah. Kita sudah selesai di sini. Silakan meminta apapun yang kalian butuhkan. Istana Balai Bela Diri akan mendukung kalian semua sebaik mungkin, kata Yang Gaochuan. Dia berhenti sejenak dan menatap Xiang Shaoyun sebelum berkata, semua orang boleh pergi sekarang. Xiang Shaoyun, kau tetap di sini. Bab 88. Ketika para murid mendengar Yang Gaochuan menyuruh Xiang Shaoyun untuk tinggal, mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh. Dari 10 orang, Xiang Shaoyun memiliki tingkat kultivasi terendah, namun dialah yang menerima perlakuan terbaik dari Istana Balai Bela Diri. Karena itu, dapat dimengerti jika dia menjadi sasaran kebencian. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan Tuan Istana dariku, tanya Xiang Shaoyun. Yang Gaochuan menatap Xiang Shaoyun sejenak sebelum ekspresi ramah muncul di wajahnya saat dia berkata, Shaoyun, bukankah Qingyin cantik? Pertanyaan itu benar-benar membingungkan Xiang Shaoyun. Dari mana asal kata-kata itu, Tuan Istana? Yah, dia tampak cukup baik, kurasa. Nak, kau tidak jujur. Aku melihatmu menatapnya barusan, goda Yang Gaochuan, berbicara dengan gaya yang tidak biasa bagi seseorang dengan kedudukannya. Oh, aku hanya melihat-lihat secara acak. Apakah itu masalah? Balas Xiang Shaoyun dengan nada merasa benar sendiri. Haha, kau benar. Anak muda sepertimu tidak perlu takut menunjukkan cinta. Tidak ada yang salah dengan itu, kata Yang Gaochuan sambil tertawa terbahak-bahak. Hal itu semakin membingungkan Xiang Shaoyun. Yang Gaochuan melanjutkan ucapannya dengan nada datar, sejujurnya, Qingyin adalah murid yang paling saya banggakan, dan dia tidak kalah berbakat darimu. Kalian berdua sangat cocok satu sama lain. Saya sungguh berharap kalian berdua bisa. Namun sebelum ia menyelesaikan ucapannya, Xiang Shaoyun menyela. Tunggu dulu. Tuan Istana, Anda terlalu banyak berpikir. Saya sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu. Sungguh lelucon. Baginya, Gong Qingyun seperti harimau betina yang ganas. Dia terlalu mencintai dirinya sendiri untuk mempertimbangkan menikahi orang seperti dia. Kenapa? Apa kau pikir dia tidak pantas untukmu? Tanya Yang Gaochuan, suaranya berubah dingin. Xiang Shaoyun menjawab, ini bukan soal siapa yang pantas untuk siapa. Kita berdua masih terlalu muda. Ini masih belum saatnya kita membicarakan cinta dan pernikahan. Kau jelas-jelas berbohong. Biar ku katakan sesuatu. Kau mungkin berbakat dan memiliki tetua Zhen Peng sebagai pengikutmu, tetapi jika kau berhasil mendapatkan kasih sayang Qingyin juga, kau dijamin akan mencapai setidaknya alam raja dalam kultivasimu. Yang Gaochuan membujuk Xiang Shaoyun. Semakin Xiang Shaoyun mendengarkan kepala istana, semakin bingung dia. Dia merasa kepala istana ini mencoba menjodohkannya dengan wanita yang seperti harimau betina itu. Tuan Istana, itu hanyalah keinginan sepihak Anda. Anda seharusnya meminta pendapat Nona Qingyin sebelum mengambil keputusan. Jika dia benar-benar bersedia, saya juga tidak keberatan menerimanya, kata Xiang Shaoyun. Dia tidak lagi ingin terus menjelaskan dirinya. Dalam hati, dia menambahkan kalimat lain, saya tidak keberatan menerimanya sebagai pelayan untuk menghangatkan tempat tidur saya. Jika Yang Gaochuan mendengar monolog batinnya itu, dia mungkin akan batuk darah karena marah. Gong Qingyun adalah kebanggaannya, dan jumlah pemuda berbakat yang mengejarnya sangat banyak hingga tak terhitung. Namun, anak muda ini malah berpikir untuk menjadikannya pelayan ranjangnya. Hah, kau benar-benar tidak mengerti apa yang baik untukmu. Baiklah, jangan sampai menyesali ini di masa depan, kata Yang Gaochuan dengan nada menyesal. Kemudian dia melanjutkan, masih ada 4 bulan lagi sebelum pertempuran kota. Apakah kau yakin bisa meningkatkan kultivasimu 3 tingkat sebelum itu? 2 tahap, kata Xiang Shaoyun. Dia menambahkan, ini sama sekali tidak akan mudah. Sejujurnya, dia yakin bisa melakukannya, tetapi dia berusaha bersikap rendah hati. Lagi pula, rencana sebenarnya adalah mencapai alam transformasi dalam setahun. Jika dia ingin mencapai tujuannya, tentu saja dia harus mampu melakukan sesuatu seperti meningkatkan 3 tingkat kultivasi dalam beberapa bulan. Aku tahu ini sulit, tapi aku harap kau bisa melakukannya. Aku percaya kau bisa menciptakan keajaiban, kata Yang Gaochuan. Dia menaruh harapannya pada Xiang Shaoyun. Dengan kultivasinya di alam astral tingkat 4, Xiang Shaoyun telah mengalahkan Li Tianba yang merupakan kultivator alam astral tingkat 8. Setelah meningkatkan kultivasinya sebanyak 4 tingkat, ia akan mampu menghadapi bahkan mereka yang berada di puncak alam astral. Itu akan sangat meningkatkan harapan Istana Balai Bela Diri untuk masuk ke peringkat 10 besar. Tuan Istana, Anda membuat saya stres. Xiang Shaoyun mengangkat bahu. Mengapa tidak memberi saya beberapa tangkai obat spiritual tingkat menengah atau tinggi? Dengan itu,
akan jauh lebih mudah bagi saya untuk meningkatkan kultivasi saya sebanyak 3 tingkat. Nak, apakah kau pikir obat-obatan spiritual itu cuma sayuran biasa? Belum lama ini, pengawas balai obat memberitahuku bahwa kau sudah mengambil sejumlah besar obat-obatan spiritual kelas rendah. Bukankah itu sudah cukup? Lagi pula, menggunakan obat-obatan spiritual hanya akan memberimu fondasi yang goyah. Jika kau benar-benar tidak bisa meningkatkan kultivasimu tepat waktu, kau bisa menunggu dan bergabung dengan pertempuran kota berikutnya 3 tahun kemudian. Saat itu, kau mungkin sudah berada di alam transformasi. Masuk 10 besar tidak akan menjadi masalah saat itu, kata Yang Gaochuan. Pada saat itu, Yang Gaochuan sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, ya, aku terlalu terburu-buru. Seharusnya kau ikut dalam pertempuran kota berikutnya. Ya, sebaiknya kau tidak ikut kali ini. 3 tahun kemudian, Istana Balai Bela Diri kita akan membuat dunia takjub dengan satu prestasi gemilang. Ya, mengapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? 3 tahun bukanlah apa-apa bagi kita. Hah, tidak, kurasa itu tidak pantas. Xiang Shaoyun terdiam. Meskipun dia tidak tahu seperti apa pertempuran kota itu, dia tetap tahu bahwa itu akan menjadi kesempatan bagus untuk mengasah dirinya. Bahkan, bergabung di dalamnya mungkin akan membantunya berkembang lebih cepat. Lebih penting lagi, dia tidak bisa hanya duduk menunggu selama 3 tahun penuh. Apa yang salah dengan itu? Aku hanya fokus pada kemenanganmu atas Li Tianba. Itulah sebabnya aku menaruh semua harapanku padamu. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, lebih baik kita menunggu, kata Yang Gaochuan. Tidak mungkin. 3 tahun terlalu lama, kata Xiang Shaoyun dengan muram. Tidak, ini tidak lama sama sekali. Baiklah, kau tidak akan ikut serta kali ini. Kau boleh pergi sekarang, Yang Gaochuan melambaikan tangannya. Xiang Shaoyun menjadi cemas saat berkata, masih ada 4 bulan lagi. Aku yakin aku bisa meningkatkan kultivasiku sekitar 2 atau 3 tingkat. Meskipun begitu, itu masih agak berisiko. Sebaiknya tunggu pertempuran kota berikutnya. Saat itu, kau akan memasuki alam transformasi tetapi masih memenuhi persyaratan usia untuk berpartisipasi. Nak, kau harus bersabar, saran Yang Gaochuan. Lebih baik aku tidak ikut sama sekali jika harus menunggu. Xiang Shaoyun menjadi marah. Jika dia harus menunggu 3 tahun, tidak ada gunanya berpartisipasi. Lagi pula, pada saat itu, kompetisi mungkin bukan lagi tempat yang tepat baginya untuk mengasah kemampuan. Ada banyak tempat lain yang bisa dia ikuti. Mengapa kau begitu tidak sabar, Nak? Ketidaksabaran tidak baik untuk kultivasimu, lanjut Yang Gaochuan memberi nasihat. Xiang Shaoyun tidak ingin berbicara lagi dengan orang itu, ia langsung berbalik dan melambaikan tangannya. Ia berjalan pergi sambil berkata, jangan cari saya jika tidak ada hal penting. Bahkan jika ada hal penting, jangan cari saya juga. Tuan muda ini sangat sibuk. Xiang Shaoyun yang marah bahkan tak lagi mau menunjukkan rasa hormat kepada kepala istana. Yang Gaochuan terdiam sebelum berseru, baiklah, baiklah. Nak, kembalilah. Kita bisa membicarakannya. Xiang Shaoyun berpura-pura tidak mendengar apapun dan melanjutkan perjalanannya. Baiklah. Apakah kau masih ingin maju dengan cepat atau tidak? Jika kau memang seberbakat itu, pastikan kau tidak kembali, gerutu Yang Gaochuan lalu menambahkan, awalnya aku berencana membuka istana bela diri untuk membantumu meningkatkan kultivasi dengan cepat, tetapi sepertinya kau tidak tertarik dengan itu. Yang Gaochuan memang seekor rubah tua yang licik. Ia berhasil menarik perhatian Xiang Shaoyun dengan kata-kata itu. Tuan istana bela diri apa yang Anda maksud? Xiang Shaoyun berbalik dan bertanya. Pergi saja. Bukannya kita kekurangan murid, kata Yang Gaochuan dengan kesal. Ia pasti sudah lama menamparkan sampai mati murid lain yang menunjukkan ketidakhormatan seperti itu. Sayangnya, anak ini adalah satu-satunya yang tidak berani disentuhnya. Ayolah, Tuan Istana tersayang. Anda adalah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang brilian dan murah hati yang selalu baik dan adil. Anda juga muda dan perkasa, tinggi dan tampan. Xiang Shaoyun mulai menyanjung Tuan Istana. Bahkan, pujian yang diberikan begitu berlebihan hingga membuat kepala istana sendiri merasa malu. Bab 89. Istana Bela Diri sebenarnya adalah zona terlarang di Istana Aula Bela Diri. Di sana, niat warisan kultivator alam raja, yang juga dikenal sebagai kultivator alam langit, dapat ditemukan. Umumnya, hanya mereka yang berada di puncak alam transformasi yang diizinkan masuk dan memahami niat warisan tersebut. Yang Gaochuan berencana membuat pengecualian untuk Xiang Shaoyun. Dari sini, jelas betapa tingginya ia menghargai Xiang Shaoyun. Yang disebut sebagai niat warisan adalah sisa pemahaman seorang kultivator alam raja tentang jalan kultivasi yang ditinggalkan setelah kematian. Di Istana Bela Diri, hal itu dilestarikan dan dilindungi oleh formasi magis agar orang-orang dari generasi selanjutnya dapat belajar darinya. Niat pewarisan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula.
Beberapa akan membantu seorang kultivator menembus ke alam baru, beberapa akan memungkinkan seorang kultivator untuk memahami teknik pertempuran yang ampuh, beberapa akan memungkinkan seorang kultivator untuk memahami kehadiran seorang raja, dan sebagainya. Setiap orang memiliki kemampuan pemahaman yang berbeda, sehingga dampak dari suatu wasiat juga akan berbeda bagi setiap orang. Sebagian besar waktu, hanya sebagian kecil orang yang benar-benar dapat memahami keseluruhan isi wasiat tersebut. Lagi pula, niat itu adalah sisa dari orang mati, dan ia tidak lagi memiliki pikiran sendiri. Sebenarnya, menangkap dan memahaminya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika bukan karena bakat luar biasa Xiang Shaoyun, Yang Gaochuan bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk membiarkannya masuk. Perlu dicatat bahwa setiap kali istana bela diri dibuka, niat warisan di dalamnya akan menjadi lebih lemah. Oleh karena itu, membukanya untuk orang yang tidak cocok adalah hal yang sangat tidak menguntungkan. Hanya jika jasad para kultivator alam raja yang meninggal saat bermeditasi dalam posisi lotus berada di sana, barulah niat warisan akan terisi kembali secara alami setelah habis. Yang Gaochuan membawa Xiang Shaoyun ke kedalaman istana balai bela diri. Di sana, sebuah istana batu sederhana terlihat di atas gunung, dan di depan istana batu itu terdapat dua binatang buas iblis tingkat iblis agung, keduanya berdiri menjaga istana. Ketika Yang Gaochuan dan Xiang Shaoyun tiba, kedua iblis agung itu membuka mata mereka. Pada saat itu, aura ganas muncul sesaat sebelum menghilang. Yang Gaochuan melirik Xiang Shaoyun dan mendapati bahwa Xiang Shaoyun masih sangat tenang, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kedua binatang penjaga itu. Ketenangan ini saja sudah menjadi sesuatu yang sangat sedikit murid yang bisa menandinginya. Yang Gaochuan merenung dalam hati, anak ini memiliki latar belakang yang misterius. Mungkin dia benar-benar seorang tuan muda dari klan besar yang sedang mengalami kemunduran. Bergemuruh. Bergemuruh. Pintu masuk istana batu itu terbuka dengan sendirinya, memancarkan semacam sensasi mendalam, membawa serta tekanan tak berwujud yang memberi mereka perasaan berat. Masuklah sendiri. Apa yang bisa kau peroleh dari sini hanya bergantung padamu sendiri, kata Yang Gaochuan sambil berhenti di pintu masuk. Xiang Shaoyun mengangguk pada Yang Gaochuan sebelum melangkah maju dengan kepala tegak. Bagian dalam istana batu itu tampak suram. Suara siulan samar terdengar di udara, seolah-olah ada roh yang meratap dan meraung di sini, memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Dengan hati yang cerah, seseorang tidak akan takut pada roh jahat. Xiang Shaoyun bergumam dalam hati untuk menenangkan pikirannya sebelum melangkah ke aula utama istana batu. Di sana, ia melihat 7 peti mati besar, dan di setiap peti mati, terukir nama dan sejarah seorang kultivator alam raja. Zhang Gongyue, kepala istana pertama dari istana balai bela diri, alam langit tingkat kelima, hidup hingga usia 374 tahun. Luo He, tetua pertama generasi pertama, alam Sky Soar tingkat ketiga, hidup hingga usia 259 tahun. Feng Yusheng, kepala istana generasi kedua, alam langit tingkat 4, hidup hingga usia 350 tahun. Xiang Shaoyun menelusuri semua catatan sejarah dan menemukan bahwa ketujuh raja ini sebagian besar adalah pendahulu istana balai bela diri. Yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah peti mati tertentu dengan ukiran, tanpa nama, di atasnya, dan tertulis bahwa orang tanpa nama ini telah mencapai puncak alam langit. Peti mati tanpa nama itu diletakkan di ujung aula, namun kekuatan orang tanpa nama itu adalah yang tertinggi di antara mereka semua. Alasan penempatan itu adalah karena orang tanpa nama ini sebenarnya bukan anggota istana aula bela diri. Karena alasan yang tidak diketahui, peti matinya diletakkan di sini setelah kematiannya. Alam puncak langit, ya, kurasa ini cukup kuat, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Dia mondar-mandir di aula, mencoba merasakan niat warisan para raja. Xiang Shaoyun tidak berniat mengambil risiko yang terlalu besar. Karena itu, dia berhenti di depan peti mati raja terlemah di ruangan itu. Ini adalah peti mati seorang raja alam langit tingkat pertama, dan dia tidak berumur panjang seperti yang lain, karena dia hanya hidup sampai sekitar 100 tahun. Bagi seorang raja, meninggal pada usia itu dianggap meninggal di usia muda. Xiang Shaoyun berdiri di depan peti mati. Ia membungkuk sebagai tanda hormat, lalu duduk dalam posisi lotus di atas sajadah di depan peti mati. Ia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan menutup matanya. Kemudian, ia merasakan niat samar pada peti mati itu dengan hatinya. Tidak ada yang lebih memahami daripada Xiang Shaoyun bahwa apa yang disebut niat raja sebenarnya adalah jejak kesadaran yang sangat lemah yang ditinggalkan seorang raja setelah kematiannya. Tentu saja, niat warisan yang ditinggalkan oleh para ahli di atas alam raja akan jauh lebih jelas dan kuat. Secara umum, tidak akan mudah bagi kultivator tingkat rendah untuk memahami aliran niat yang lemah ini. Jika kultivator tersebut tidak mengetahui beberapa trik khusus untuk itu, menjalin hubungan dengan aliran niat tersebut pada dasarnya mustahil. Xiang Shaoyun adalah orang yang berpengetahuan luas dan telah mempelajari banyak teks kuno.
Ini dapat dianggap sebagai salah satu keuntungan yang ia peroleh selama 10 tahun ia tidak berlatih kultivasi. Karena itu, ia memahami apa yang perlu ia lakukan untuk membangun hubungan dengan tujuan warisan. Gumpalan kesadaran yang dikenal sebagai niat warisan sebenarnya adalah kumpulan energi lemah yang belum sepenuhnya hilang setelah kematian seorang kultivator, dan kumpulan energi ini secara alami akan menyebar seiring berjalannya waktu. Hanya niat yang sangat kuat yang mampu bertahan selamanya. Adapun maksud di sini, bahkan dengan bantuan formasi Istana Aula Bela Diri, masih sangat sulit untuk mempertahankannya dalam waktu lama. Xiang Shaoyun melepaskan ketegangan kesadarannya saat ia sepenuhnya mengaktifkan kemampuan visualisasinya. Saat ini, pikirannya seperti ruang kosong yang kabur, dan ia perlu membangun hubungan antara ruang kosong yang kabur ini dan ruang di depan peti mati. Untuk memahami niat warisan, yang merupakan suatu bentuk kesadaran, seseorang harus menggunakan kesadarannya sendiri untuk merasakan dan memahami sebelum akhirnya menggabungkan keduanya. Tak lama kemudian, secercah kesadaran yang samar memasuki ruang kosong yang kabur dalam pikiran Xiang Shaoyun. Banyak ratapan yang berisi kesedihan tak berujung bergema berulang kali di benaknya, kesedihan yang akan membuat seseorang merasa berduka hanya dengan mendengarkan ratapan itu. Kesedihan ini sebanding dengan kesedihan yang dirasakan seseorang ketika ditinggalkan oleh kekasihnya. Rasa sakit yang tajam di hati, seolah-olah hati telah hancur berkeping-keping, adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditanggung. Xiang Shaoyun terjangkit kesedihan, atau mungkin ia pernah mengalami hal yang sama saat ia merasakan ketegangan kesadaran. Samar-samar, ia melihat pasangan yang manis dan bahagia. Mereka berlatih bersama, melewati kesulitan bersama, tumbuh bersama, dan meninggalkan jejak mereka dalam berbagai situasi berbahaya. Namun pada akhirnya, kekasihnya mengkhianati kultivator itu. Alasannya, kekasihnya hanyalah bidak catur yang dikirim oleh musuhnya. Kultivator itu kemudian membunuh kekasihnya sendiri dan mengubah kesedihannya menjadi kekuatan, lalu langsung menembus alam raja. Dia kemudian membunuh semua musuhnya, dan setelah itu, dia sendiri meninggal karena kesedihan yang berlebihan. Seluruh adegan itu dengan cepat melintas di benak Xiang Shaoyun. Kecepatannya begitu tinggi sehingga orang biasa bahkan tidak akan menyadarinya. Tetapi Xiang Shaoyun menggunakan kemampuan visualisasinya untuk menangkap seluruh adegan tersebut, memperbesarnya hingga akhirnya memahami cerita yang disampaikan oleh kesadaran yang tegang itu. Bahkan dalam kematiannya, kultivator alam raja itu masih tidak bisa melupakan pengkhianatan kekasihnya. Dia yakin kekasihnya benar-benar mencintainya, dan jika memang begitu, mengapa dia memutuskan untuk menusuknya dari belakang? Ia akhirnya mengetahui bahwa kekasihnya telah dipaksa, karena nyawanya telah diancam dengan nyawa anggota keluarganya. Dan dari kesadaran itu, ia menciptakan teknik pedang tingkat raja yang bernama Pedang Kesedihan. Bab 90. Pedang Kesedihan. Ini adalah teknik pedang yang lahir dari emosi negatif yang terdiri dari kesedihan, duka cita, dan kepedihan hati. Tebasan pedang yang penuh duka cita menciptakan semburan air mata dan darah. Hanya seseorang yang berada di titik ekstrim kesedihan yang mampu memahami esensi teknik pedang ini. Adegan-adegan pengkhianatan yang pernah dialami Xiang Shaoyun sendiri melintas di benaknya satu demi satu. Rasa sakit karena dikhianati oleh saudara-saudaranya dan seorang wanita terukir dalam-dalam di tulangnya, dan itu adalah perasaan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Saat kesedihan membanjiri pikiran Xiang Shaoyun, niat di dalam peti mati menjadi semakin jelas ketika untaian energi tak berwujud menyatu ke dalam diri Xiang Shaoyun. Air mata mengalir deras tanpa henti. Air mata itu mengalir tanpa terkendali, dan dia tidak bisa menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Ini adalah air mata dari lubuk hatinya, air mata yang berasal dari emosi terdalamnya. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun menggigit bibirnya sendiri dan berdiri tegak. Dia berteriak, meratap dalam kesedihan dan duka cita hanya dilakukan oleh orang lemah. Aku, Xiang Shaoyun, adalah raja sejak lahir. Bahkan jika seluruh dunia mengkhianatiku, aku tidak akan meneteskan setetes air mata pun. Pergi sana. Saat Xiang Shaoyun berteriak, kehadirannya sebagai raja bangkit, dan kemauan yang teguh muncul dan menghalangi kesadaran raja yang telah meninggal. Ia kembali sadar, dan air matanya berhenti mengalir. Tak ada jejak kesedihan yang terlihat di wajahnya yang teguh. Kalian semua adalah kultivator alam raja yang perkasa, tetapi kalian semua termasuk yang terlemah di antara kultivator alam raja. Aku adalah raja yang lahir secara alami, raja dari segala raja. Sekarang, tunjukkan padaku, warisan macam apa yang telah kalian tinggalkan. Xiang Shaoyun berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak lagi repot-repot memahami maksud-maksud ini secara perlahan. Sebaliknya, ia memancarkan aura seorang raja, menyebabkan aura di sekitarnya langsung berubah. Ia kini tampak seperti anak surga, seorang raja dari segala raja yang mengesankan dan angkuh. Saat kehadirannya yang agung menyebar, 9 bintang di dalam lautan astralnya pun ikut meletus. Energi astral dari bintang-bintangnya berkumpul di lautan kosmos astralnya, dan pada saat yang sama, tulang petir ungunya mulai bersinar terang.
Tubuhnya mempesona, seolah-olah ia adalah sungai bintang humanoid. Dia mengaktifkan kemampuan visualisasinya saat kesadarannya melingkupi semua peti mati itu. Tidak diketahui apakah peti mati itulah yang memiliki kesadaran ataukah niat warisan yang telah merasakan kehadiran Raja Xiang Shaoyun, tetapi 3 gumpalan kesadaran kemudian melayang keluar dari 3 peti mati yang berbeda. Ketiga peti mati itu masing-masing adalah peti mati Zhang Gongyue, Kepala Istana Pertama, Feng Yusen, Kepala Istana Kedua, dan seorang kultivator alam langit tingkat 2. Niat yang ditinggalkan oleh Zhang Gongyue terutama terdiri dari keteguhan hati untuk mewariskan istana balai bela diri kepada generasi mendatang. Seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk mengembangkan istana balai bela diri, dan karena itu, kesadaran ini mengandung sikap tanpa pamrih, niat warisan yang dipenuhi dengan keinginan untuk mengajar. Gumpalan kesadaran itu juga berisi pemahaman yang telah ia peroleh saat menembus alam raja. Kultivator alam transformasi tingkat puncak manapun akan dapat dengan mudah memasuki alam raja jika mereka mendapatkan gumpalan kesadaran ini. Sayangnya, Xiang Shaoyun masih seorang kultivator alam astral. Oleh karena itu, niat warisan khusus ini tidak terlalu membantunya. Namun, hal itu tetap membantu memperkaya pengalamannya, yang dapat ia manfaatkan selama terobosan yang akan datang. Gumpalan kesadaran kedua milik penguasa istana kedua, Feng Yusheng. Dia adalah kultivator alam raja yang telah mengejar puncak kecepatan, dan warisan yang ditinggalkannya adalah embusan angin. Embusan angin itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga hampir tidak terdeteksi. Seandainya bukan karena kemampuan visualisasi Xiang Shaoyun yang memungkinkannya untuk memperlambat, merekam, dan merenungkan gumpalan kesadaran ini, dia tidak akan mampu memperhatikan hembusan angin ini. Angin itu tak berbentuk, angin itu cepat dan dahsyat, angin itu merusak, angin itu luas dan tak terbatas. Banyak teori inti tentang kekuatan angin dapat ditemukan dalam hembusan angin. Adapun gumpalan kesadaran ketiga milik kultivator alam raja tingkat 2, itu agak tidak jelas dan jauh lebih lemah daripada yang lain. Tetapi dari gumpalan kesadaran ini, Xiang Shaoyun menemukan alasan mengapa kultivator ini mampu melangkah ke alam raja. Itu karena kultivator ini telah bekerja jauh lebih keras daripada yang lain, pencapaiannya semua berkat kerja keras. Dia bukanlah kultivator yang sangat berbakat, dan setelah banyak penderitaan, dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri dan maju selangkah demi selangkah hingga akhirnya mencapai alam raja. Ini adalah niat warisan yang dipenuhi dengan ketekunan. Ketekunan adalah sesuatu yang penting bagi banyak orang tetapi hanya mampu dilakukan oleh sebagian kecil orang. Xiang Shaoyun mampu sepenuhnya menguasai ketiga niat warisan tersebut. Namun dari ketiganya, yang paling bermanfaat bagi Xiang Shaoyun adalah hembusan angin. Pemahaman tentang angin akan memungkinkannya untuk lebih memahami 9 langkah neter milik Overlord, sehingga ia dapat bergerak lebih cepat. Kegigihan itu juga terbukti bermanfaat, karena menunjukkan arah yang jelas dalam perjalanan masa depannya. Seorang kultivator biasa mampu mencapai alam raja hanya melalui kerja keras. Xiang Shaoyun adalah raja sejak lahir. Oleh karena itu, alih-alih bermalas-malasan, ia harus belajar dari kultivator ini agar dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi dalam perjalanan kultivasinya. Kedua niat ini tidak memberikan peningkatan kekuatan secara langsung kepada Xiang Shaoyun, tetapi membantunya memahami arah yang seharusnya ia tuju dalam kultivasinya. Bahkan, keuntungan sebenarnya yang ia peroleh tak terukur. Niat-niat ini ibarat cahaya penuntun yang dapat menerangi jalan kultivasinya. Tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Bahkan, jika kalian semua diberi lebih banyak sumber daya, kalian bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Sayang sekali, keluh Xiang Shaoyun. Para pemilik ketiga niat tersebut adalah orang-orang yang cukup berbakat. Master Istana Pertama terlalu fokus pada pengajaran, sehingga pencapaian kultivasinya sendiri terbatas. Namun, justru hatinya yang tanpa pamrih itulah yang membantunya mencapai alam raja. Penguasa Istana Kedua sebenarnya adalah seorang jenius dalam kultivasi, karena ia sedikit memahami esensi angin. Jika diberi kesempatan yang tepat, ia akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Karena alasan yang tidak diketahui, kultivasinya terhenti di alam raja tingkat keempat. Adapun kultivator alam raja terakhir, ia terbelenggu oleh bakatnya yang buruk. Terlepas dari seberapa keras ia berlatih kultivasi, alam raja adalah batas kemampuannya. Sayang sekali ia berada di wilayah yang sangat miskin di mana tidak ada sumber daya yang cukup untuk membantunya meningkatkan fisiknya. Xiang Shaoyun duduk di atas sajadah dalam posisi lotus dan mulai bermeditasi pada dua niat terakhir, dan setelah memastikan bahwa ia telah memusatkan semuanya dalam pikirannya, ia berjalan ke arah yang lain. Dari 7 peti mati yang tersisa, 4 di antaranya bereaksi. 3 peti mati lainnya telah lenyap karena niat warisan mereka telah hilang seiring berjalannya waktu. Saat ini, Xiang Shaoyun sedang menuju ke peti mati yang tidak bernama itu. Dia menolak untuk percaya bahwa seorang ahli alam raja puncak tidak akan meninggalkan apapun. Peti matinya tidak akan disimpan di sini jika memang demikian.
Ketika Xiang Shaoyun tiba di depan peti mati, dia meletakkan satu telapak tangannya di atas peti mati sambil memarahi, "Kau berani tidak menunjukkan dirimu di hadapan tuan muda ini?" Saat Xiang Shaoyun berbicara, kehadirannya yang agung menyapu dan menghantam peti mati itu. Dia ingin menggunakan metode langsung untuk memaksa niat itu keluar. Jika bahkan setelah melakukan ini pun masih tidak ada hasil, itu hanya berarti bahwa tidak ada yang tersisa dari kultivator tak bernama ini juga. Dia mengirimkan indranya, dan ketika hampir tampak seolah-olah dia tidak akan menemukan apapun, tulang ungu di tubuhnya bereaksi. Desir. Energi tak berwujud menyembur keluar dari tulang ungu miliknya dan mengalir melalui lengannya menuju peti mati. Energi ungu itu menyelimuti peti mati, seolah mencoba memasuki peti mati. Tetapi karena peti mati ini diperkuat oleh formasi, energi ungu itu tidak bisa masuk apapun yang terjadi. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dari dalam peti mati. Bang! Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.